Namaku Idan. Aku tinggal di daerah sekitaran Cimenyan, Bandung. Aku adalah seseorang yang bisa dibilang kurang beruntung dalam hal pekerjaan. Ya, bukannya aku tidak bersyukur dengan semua apa yang telah dikasih sama Tuhan sampai hari ini. Tapi karena sulitnya mencari pekerjaan, membuat aku bekerja menjadi kuli untuk menafkahi keluargaku. Namun, minimnya pendapatanku membuat aku cukup kebingungan karena pengeluaranku lebih besar dari apa yang aku dapatkan sehari-hari. Jadi, aku pun berani pinjam sana-sini. Ya, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan mungkin karena terlalu sering aku meminta tolong sama orang-orang terdekat, itu malah membuat aku banyak hutang saat itu. Singkat cerita, aku pun sampai di titik di mana aku benar-benar merasa kebingungan, yaitu di mana pekerjaan yang biasanya aku kerjakan sehari-hari sudah selesai, dan tentu saja itu artinya aku harus menganggur ya sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain. Persoalan yang membuat aku bingung saat itu bukan hanya untuk sehari-hari saja. Aku pun harus membayar sisa-sisa utangku. Keesokan harinya, benar saja, aku sudah benar-benar tidak bekerja lagi saat itu. Bisa dibilang, aku baru saja menjadi pengangguran. Aku pun tidak mau membuang waktuku dengan sia-sia. Di hari itu pun, aku langsung mencari info-info lowongan kerja. Dimulai dari teman-teman terdekat, hingga yang jauh sekalipun, aku coba untuk bertanya sama mereka. Ya, dengan harapan semoga saja ada salah satu orang yang membutuhkan tenagaku saat itu. Namun, bisa dibilang ya mungkin belum ada rezekinya buatku saat itu. Singkat cerita, di hari yang berbeda, aku pergi ke salah satu daerah perkampungan yang berada di daerah Ciwidey. Dengan maksud, aku mau menemui salah satu teman lamaku. Aku pergi menggunakan sepeda motor saat itu. Dan di tengah perjalanan, aku berhenti sejenak untuk sekedar beristirahat di warung kopi. Dan memang di warung itu sudah ada beberapa orang yang juga sedang ngopi santai sambil mengobrol. Aku pun duduk di samping mereka. Setelah itu, aku langsung memesan kopi dan menyalakan sebatang rokok untuk menemani istirahatku. Karena duduk kita berdekatan, aku pun tanpa sengaja mendengar percakapan-percakapan mereka saat itu. Mereka sedang membicarakan nomor togel, dan mereka juga sedang merencanakan untuk mendatangi salah satu tempat yang katanya kalau di tempat itu sering banyak orang juga yang datang hanya untuk mencari nomor togel. Karena
kebanyakan orang yang setelah pergi ke situ, dia memasang togel kemudian menang. Entah mitos atau fakta, aku kurang peduli saat itu. Karena aku hanya tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Singkatnya, aku pun mulai melanjutkan perjalanan. Namun, tidak jauh aku berjalan, entah tahu kenapa, aku kepikiran dengan percakapan orang-orang di warung tadi. Ya, mungkin karena aku lagi berada di posisi yang sedang kebingungan. Jadi, tanpa sadar, aku anggap itu juga sebuah jalan keluar saat itu. Singkat cerita, aku pun sampai dan bertemu dengan teman lamaku itu. Aku pun langsung mengobrol panjang untuk mengenang kembali kejadian-kejadian yang sudah beberapa tahun ke belakang. Karena memang kita baru saja bertemu lagi setelah 6 tahun lamanya. Saking asiknya mengobrol hingga tak terasa, ternyata waktu telah menunjukkan jam 4 sore. Bahkan aku sampai lupa dengan tujuanku untuk menanyakan pekerjaan saat itu. Aku malah lebih kepikiran dengan percakapan orang-orang di warung tadi. Dan aku malah membicarakan tentang itu. Tentang orang-orang yang menang togel dengan cara mencari nomor ke tempat-tempat yang biasanya dibilang mistis. Dan kata temanku, kalau di daerahnya memang banyak orang juga yang memburu nomor togel dengan cara yang seperti itu. Mendengar jawaban temanku seperti itu, aku malah semakin penasaran dan rasanya ingin mencoba. Sampai aku benar-benar mempertanyakan lebih detail lagi di mana tempatnya yang biasa orang-orang datangi itu. Dan temanku pun memberitahuku, katanya kalau aku mau, aku bisa pergi ke salah satu pohon besar yang tempatnya tidak jauh dari daerah sana. Ya, mungkin bisa dibilang karena aku lagi benar-benar merasa kebingungan dengan keuangan saat itu. Aku jadi menganggap itu adalah solusi juga buatku. Sampai aku pun mulai berpikir matang tentang hal tersebut. Ya karena memang itu baru pertama kalinya buatku. Bahkan aku tidak tahu caranya seperti apa. Bahkan temanku pun tidak tahu. Karena dia bilang dia juga tahu hanya dari cerita orang sekitar saja. Namun kata temanku, kalau aku mau, dia punya saudara yang kayaknya tahu dengan hal itu. Jadi aku bisa langsung nanya sama saudaranya saja langsung. Aku pun langsung mengajak temanku untuk mempertanyakan apa kira-kira yang harus dibawa kalau seandainya aku mau mencobanya. Singkatnya, aku pun bertemu dengan saudara temanku itu. Dan tidak banyak basa-basi, aku langsung membicarakan apa maksudku. Kemudian dia bilang
kalau tidak salah hanya membawa 3 telur ayam kampung saja. Itu juga untuk media nomor yang nanti kita dapat. Setelah aku tahu, aku pun langsung mencarinya karena aku berniat mau langsung mencobanya malam itu juga. Ya, mumpung aku masih berada di daerah sana. Temanku sempat menanyakan keseriusanku saat itu, karena mungkin dia juga mengkhawatirkanku. Tapi karena aku benar-benar penasaran, aku kekeh ingin mencobanya. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Dan aku pun segera diantar sama temanku ke tempat yang dimaksud tadi. Walaupun dia nganter cuma setengah perjalanan. Setibanya aku di tempat itu, aku pun sebenarnya sempat berpikir ulang. Karena tempatnya ternyata benar-benar sepi. Mungkin hanya ada aku saja saat itu di sana. Namun sudah tanggung juga karena aku sudah sampai di tempat itu. Jadi aku putuskan untuk lanjut saja. Aku pun mulai menyimpan 3 telur yang aku bawa tadi di bawah pohon yang ternyata pohonnya besar sekali. Entah pohon apakah itu, aku pun tidak tahu. Yang pasti pohonnya besar, dan kalau di malam hari benar-benar menyeramkan. Selesai dari situ, aku pun bingung mau ngapain lagi. Jadi aku putuskan untuk merokok saja sambil menunggu mataku mengantuk. Sebenarnya aku sudah merasa takut saat itu, tapi aku berusaha untuk bersikap tenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selesai merokok, aku lihat jam, dan ternyata sudah menunjukkan pukul 11 malam. Angin di tempat itu lumayan membuat aku cukup kedinginan, sehingga aku pun mulai mencari tempat untuk tidur saat itu. Aku pun ketiduran dengan posisi bersandar ke pohon besar itu. Dan tidak lama aku tidur, aku terbangunkan karena posisinya memang tidak nyaman. Aku pun berniat untuk mencari posisi yang lebih nyaman. Tapi aku kaget setelah membuka mataku. Tiba-tiba saja aku berada di salah satu perkampungan yang aku tidak tahu itu di mana. Suasananya seperti sore hari dan banyak orang-orang yang sedang mengobrol. Tapi entah mengobrol apa, aku tidak bisa mendengar dengan jelas pembicaraan mereka. Aku pun benar-benar kebingungan saat itu. Karena perasaan aku belum lama tertidur. Dan aku tidur pun di bawah pohon tadi. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Itu pikiranku saat itu. Dan di saat aku lagi kebingungan, tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang
memakai baju layaknya penari jaipong. Dia datang menghampiriku. Kelihatannya dia pun membawa seekor peliharaan. Dan benar saja, dia datang menghampiriku. Dia bertanya, katanya, mau apa aku datang ke situ? Aku pun kaget dan tidak bisa berbicara karena aku masih syok dengan keanehan itu. Namun, wanita itu langsung melanjutkan pembicaraannya. Katanya, aku disuruh ikut ke rumahnya biar aman. Kebingunganku mulai menjadi rasa takut. Dan aku pun hanya bisa mengikuti apa perkataan wanita itu. Pelan-pelan, aku pun berjalan di belakangnya. Namun, belum jauh aku berjalan, tiba-tiba saja ada seorang kakek-kakek. Dia memegang erat tanganku dan matanya menatap tajam padaku, seolah-olah dia sedang marah besar. Tidak lama setelah itu, benar saja, kakek-kakek itu membentakku saat itu juga. Katanya, aku disuruh pergi dari sini dan jangan pernah balik lagi. Aku yang ketakutan saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa terdiam saja. Dan yang membuat aku lebih takut ternyata setelah kakek itu membentakku, aku melihat si wanita itu berubah menjadi menyeramkan dengan lidah yang menjulur panjang dan rambut mengembang berantakan. Dan bukan hanya perempuan itu saja yang berubah. Ternyata peliharaan yang tadi saya lihat ikut berubah menjadi manusia dengan rantai di lehernya. Kejadian itu membuat badanku tak berdaya saat itu. Tapi aku berusaha sebisa-bisa untuk menjauhi mereka. Aku paksakan untuk lari, walaupun dengan langkah yang terasa berat. Dan aku berlari tanpa tujuan saat itu. Aku hanya berpikir agar menjauhi makhluk-makhluk itu saja. Namun, belum lama aku berlari, aku sudah mulai merasa kelelahan. Jadi, dengan terpaksa aku berhenti sejenak untuk beristirahat. Aku pun mulai menyandarkan badanku ke salah satu pepohonan yang ada di sana. Tapi, tiba-tiba aku dikagetkan dengan keadaan yang ada di sekitarku. Ternyata banyak sekali makhluk-makhluk aneh yang menyeramkan di sekitarku. Beberapa yang sempat aku lihat, mereka menatap ke arahku. Aku pun berlari sebisaku sambil berteriak meminta tolong. Sampai tiba di mana aku sudah merasa tidak kuat lagi untuk berlari. Dan yang lebih parah, penglihatanku mulai terasa buram. Tapi karena aku benar-benar merasa ketakutan saat itu, aku terus berlari dan sampai-sampai aku terjatuh ke salah satu tebing. Dan kepalaku terbentur sesuatu yang menyebabkan aku tidak ingat apa-apa lagi. Singkat cerita, aku pun terbangun karena ada yang membangunkanku. Dan
Setelah aku lihat, ternyata itu temanku dan saudaranya. Setelah mereka melihatku terbangun, mereka pun langsung menenangkanku terlebih dahulu. Dan setelah kondisiku mulai terlihat baik, mereka langsung mengajakku untuk pulang. Karena waktu telah menunjukkan pukul 5 sore saat itu. Jadi aku langsung dibawa pulang ke rumah temanku. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah temanku itu. Dan setelah aku beristirahat sejenak, mereka langsung mempertanyakan apa yang terjadi semalam padaku. Kenapa tiba-tiba aku berada di sungai kering yang tempatnya bisa dibilang cukup jauh dari tempatku semalam. Aku pun langsung menceritakan kepada mereka semua yang terjadi pada malam itu. Dan aku berterima kasih banyak kepada mereka karena telah menemukanku. Setelah mereka tahu apa yang terjadi semalam, mereka pun menasehatiku agar lebih waspada dan lebih hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Aku pun mengiyakan dan meminta maaf kepada temanku itu karena aku telah merepotkan mereka dan aku menjadikan kejadian-kejadian semalam menjadi teguran buatku karena aku bisa dibilang ceroboh dalam melakukan sesuatu.